Sahabat lovers yang terkasih, sudah sekian bulan kita bergulat dengan pandemi COVID-19. Harus diakui efek corona ini atau corona efek ini berimbas pada stagnasi ekonomi, macetnya pertumbuhan ekonomi. Laju dolar yang tak terkejar oleh kaki kecil rupiah, ditambah lagi macetnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor atau lini, menyebabkan hampir semua bangsa, tak terkecuali bangsa kita, gagal berdiri tegak, terjerembab di tengah problematika kebangsaan dan persoalan-persoalan kemanusiaan yang lain. Seiring perjalanan waktu, semboyan stay at home atau tinggal di rumah saja tidak bisa selamanya diterapkan atau dipertahankan. Hanya untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas ekonomi. Maka beberapa negara, tak terkecuali bangsa kita, negara kita, mulai melonggarkan beberapa kebijakan terkait dengan mobilitas rakyatnya atau mobilitas warganya. Istilah terkini adalah new normal. Apa itu new normal dan bagaimana ini diterapkan? Bagaimana ini dijalankan? Sebenarnya sangat sederhana. Prinsip new normal adalah bagaimana tetap berproduksi di tengah pandemi. Bagaimana tetap berkarya, tetap menghasilkan sesuatu di balik pandemi. Tetapi harus berbarengan dengan perubahan perilaku dan budaya hidup bersih. Kita kembali menjalankan kehidupan secara normal asal mengikuti panduan atau protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dijalankan. Misalnya, penggunaan hand sanitizer, jaga jarak yang aman, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan, dan lain-lain. Dan harus kita akui bahwa penerapan new normal ini bukan perkara gampang, bukan sesuatu yang mudah. Karena new normal membutuhkan pembiasaan, membutuhkan kebiasaan, membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan orang-orang yang peduli terhadap hidup, baik kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang lain atau kehidupan sosial. New normal membutuhkan orang-orang yang peka terhadap kehidupan orang lain, menghargai kehidupan orang lain. Artinya bahwa virus ini tetap ada. Virus ini tetap ada di sekitar kita. Tapi upaya kita adalah, atau usaha kita adalah, jangan sampai virus ini kembali menghancurkan kehidupan kita. Jangan sampai virus ini berdampak pada kehidupan yang lebih parah. Maka masing-masing kita didesak untuk menjadi pribadi-pribadi yang pantas. Disiplin dengan mengikuti aturan yang ada. Taat pada panduan atau protokoler yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena cara Anda merawat hidup sangat menentukan mutu kesehatan sosial kita, mutu kesehatan masyarakat kita, mutu kehidupan komunitas kita. Kalau kita kembali pada awal dari pandemi ini, ya, kenapa virus ini sampai berada di Indonesia, sampai menyerang orang Indonesia? Bukan karena kita semua ini pernah ada di Wuhan. Bukan karena kita semua ini ada di Cina. Bukan. Itu perilaku 1-2 orang. Ada orang yang pernah tinggal di sana. Ya. Kalaupun bukan dia yang terkontaminasi oleh virus ini, bisa jadi barang-barang yang dia bawa. Sehingga akhirnya pun semua kita kena dampak. Bangsa ini kena dampak. Orang-orang yang tidak bersalah pun kena dampak.
Jadi sini mau menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan saya sangat juga menentukan kehidupan orang lain. Kedisiplinan saya sangat menentukan juga kehidupan sosial. Kesadaran pribadi saya sangat menentukan juga kehidupan sosial. Jadi ketika Anda disiplin, maka yakinlah bahwa kehidupan sosial kita juga akan menjadi lebih pantas, akan menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak disiplin, bukan tidak mungkin bahwa kita pun akan menjadi sumber penyakit bagi yang lain, bagi orang-orang lain. Jadi keadilan sosial itu tidak semata-mata terciptanya sarana dan prasarana fisik. Tetapi dengan Anda sehat dan memberikan rasa nyaman bagi orang lain, Anda sedang menciptakan dan memberikan rasa adil kepada orang lain.